Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Tiramadiah dan hari ini saya akan menjelaskan metode penalaran dan logika penalaran inferensi. Topik yang akan saya bahas hari ini adalah pengertian, deduktif, induktif, abduktif, dan inferensi. Apa sih penalaran itu? Jadi, penalaran merupakan aktivitas kognitif untuk menilai atau menarik kesimpulan tertentu berdasarkan suatu informasi yang kita dapatkan dengan menggunakan kaidah logika atau berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik. Jadi, ada 3 jenis metode penalaran. Yang pertama, deduktif, yang kedua, induktif, dan yang terakhir, abduktif. Apa sih deduktif itu? Jadi, deduktif merupakan metode penalaran yang difokuskan untuk menggali informasi-informasi secara umum, kemudian dirangkum menjadi simpulan secara khusus. Jadi, pola pikir deduktif akan didukung oleh metode silogisme dan silogisme yang tersusun dari 2 bagian pernyataan penting, pernyataan premis, dan simpulan akhir atau konklusi. Contoh dari deduktif itu sendiri, yang pertama ada semua makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai premis 1, kucing adalah makhluk hidup sebagai premis 2, kucing membutuhkan makanan sebagai konklusi. Selanjutnya, semua makhluk hidup membutuhkan minuman sebagai premis 1, ayam adalah makhluk hidup sebagai premis 2, dan ayam membutuhkan makanan sebagai konklusi. Deduktif dibagi menjadi 2. Yang pertama ada deduktif silogisme yang dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada deduktif silogisme negatif dan deduktif silogisme error. Lalu, deduktif dibagi yang kedua, yaitu deduktif entimen. Contoh dari deduktif silogisme negatif, yaitu pejabat negara tidak boleh korupsi sebagai premis 1, anggota DPR adalah pejabat negara sebagai premis 2, anggota DPR tidak boleh korupsi sebagai konklusi. Selanjutnya, semua jalanan lancar jika hari ini tidak hujan deras sebagai premis 1, jalan Antasari lancar sebagai premis 2, hari ini tidak hujan sebagai konklusi. Lalu selanjutnya ada contoh deduktif silogisme error. Yang pertama yaitu Adit menang lomba lari sebagai premis 1, Adit rajin membersihkan kamar mandi sebagai premis 2, orang yang rajin membersihkan kamar mandi maka akan menang lomba lari sebagai konklusi. Keira lolos seleksi OSN sebagai premis 1, setiap hari Keira memakan tahu kukus sebagai premis 2, orang yang setiap hari memakan tahu kukus maka lolos seleksi OSN sebagai konklusi. Contoh dari deduktif silogisme negatif, yaitu pejabat negara tidak boleh korupsi sebagai premis 1, anggota DPR adalah pejabat negara sebagai premis 2, anggota DPR tidak boleh korupsi sebagai konklusi. Selanjutnya, semua jalanan lancar jika hari ini tidak hujan deras sebagai premis 1, jalan Antasari lancar sebagai premis 2, hari ini tidak hujan sebagai konklusi. Lalu selanjutnya ada contoh deduktif silogisme error. Yang pertama yaitu Adit menang lomba lari sebagai premis 1, Adit rajin membersihkan kamar mandi sebagai premis 2, orang yang rajin membersihkan kamar mandi maka akan menang lomba lari sebagai konklusi. Keira lolos seleksi OSN sebagai premis 1, setiap hari Keira memakan tahu kukus sebagai premis 2, orang yang setiap hari memakan tahu kukus maka lolos seleksi OSN sebagai konklusi. Yang kedua ada induktif. Nah, apa sih induktif itu? Jadi induktif adalah metode penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan secara khusus atau tunggal kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Contoh dari induktif itu sendiri, yang pertama, kucing memiliki hidung sebagai premis khusus, beruang memiliki hidung sebagai premis khusus, anjing memiliki hidung sebagai premis khusus, maka dapat ditarik kesimpulan setiap hewan memiliki hidung sebagai premis umum. Selanjutnya yaitu mobil memiliki mesin sebagai premis khusus, motor memiliki mesin sebagai premis khusus, bus memiliki mesin sebagai premis khusus, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kendaraan memiliki mesin, premis umum. Yang ketiga ada abduktif. Apa sih abduktif itu? Jadi abduktif adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak atau mengambil salah satu opsi argumentasi atau alasan yang dianggap mendekati kebenaran dari beberapa pilihan argumentasi. Oleh sebab itu, bisa disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Di abduktif ini ada 4 cara mendapatkan argumentasi abduktif terbaik. Yang pertama, kesederhanaan. Jadi jelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Yang kedua, koherensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. Yang ketiga ada prediktabilitas.
Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangka atau diiyakan. Yang terakhir, komprehensi. Sebisa mungkin, pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Contoh dari abduktif itu sendiri, yang pertama, di pantai hawanya panas, di tengah kota hawanya panas, di daerah Raja Ampat hawanya panas. Kesimpulannya, daerah yang letaknya di dataran rendah, hawanya akan panas. Selanjutnya, kucingku biasanya menyukai makanan tertentu, namun mangkuk makanannya masih penuh. Ia mungkin sedang tidak merasa lapar. Kesimpulannya, kucing tidak merasa lapar karena makanannya masih penuh, yang bertolak belakang dengan kebiasaannya yang suka makan. Lanjut, ada logika penalaran inferensi. Inferensi mengandung arti penyimpulan, kata kerja memiliki makna tindakan, membuat simpulan atau konklusi. Contoh sederhana dari logika inferensi, yang pertama, Adit mendengar alarm asap di rumah sebelahnya dan mencium bau daging gosong. Bisa disimpulkan bahwa Adit dapat menyimpulkan bahwa masakan tetangganya terbakar atau gosong. Yang kedua, seorang anak mencoba buah baru dan membuat wajah jijik. Artinya, ibunya dapat menyimpulkannya bahwa dia tidak menyukai rasa buah tersebut. Inferensi memiliki dua jenis, yaitu yang pertama inferensi langsung atau proses membuat kesimpulan dari sebuah premis. Contoh yang pertama yaitu Garah melihat banyak tanah di lantai. Garah menyimpulkan bahwa ada orang yang sehabis dari kebun masuk ke dalam rumah tanpa melepas alas kaki. Yang kedua, paket-paket hadiah dan balon-balon terlihat di meja ulang tahun. Kemungkinan ada pesta ulang tahun atau acara merayakan. Hadiah dan balon di meja menunjukkan acara perayaan. Yang kedua, ada inferensi mediasi atau proses membuat kesimpulan atau konklusi dari dua atau lebih premis yang saling terkait dan logis. Yang pertama yaitu dia membawa koper dan peta ke bandara. Lalu inferensi langsungnya yaitu dia mungkin akan berpergian. Inferensi mediasinya, koper dan peta menunjukkan bahwa dia sedang dalam perjalanan atau liburan. Penjelasannya yaitu inferensi mediasi membantu memahami niat di balik tindakannya. Yang kedua, dia membawa mantel tebal dan sarung tangan. Inferensi langsungnya, cuaca mungkin sedang dingin. Inferensi mediasi, mantel tebal dan sarung tangan menunjukkan bahwa cuaca sedang dingin atau berkemungkinan dingin. Penjelasannya, inferensi mediasi menghubungkan pilihan pakaian dengan kondisi cuaca. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.